Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Tegar Mardiansyah, NPM 2081038. Di sini saya membuat video karena tugas praktisi mengajar. Dan saya akan menjelaskan materi tentang iklim organisasi. Iklim organisasi merupakan persepsi anggota organisasi, yakni sebagai individual dan kelompok, serta berhubungan dengan organisasi. Persepsi sumber daya manusia atau SDM yang berada di dalam organisasi berpengaruh kuat terhadap iklim organisasi yang terbentuk di dalam organisasi tersebut. Perilaku pemimpin dapat mempengaruhi iklim organisasi yang kemudian mendorong motivasi karyawan. Ada beberapa teori iklim organisasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Teori Stiers 1977 mengemukakan hubungan antara sebagian faktor penentu iklim hasil individu dengan efektivitas organisasi, di mana faktor penentu iklim organisasi adalah kebijakan dari praktek manajemen, struktur manajemen, teknologi, dan lingkungan luar. 2. Teori Mal-Sergiovanni 1983 mengemukakan bahwa terdapat 10 indikator untuk mengetahui sehat atau kurang sehatnya iklim organisasi, yaitu tujuan, komunikasi, optimalisasi kekuasaan, pemanfaatan sumber daya, kohesivitas, moral, inovatif, otonomi, adaptasi, dan pemecahan masalah. 3. Teori Likert 1967 mengembangkan sebuah instrumen yang memuaskan pada kondisi perilaku dan gaya-gaya manajemen yang digunakan, karakteristik yang dicakup oleh pengambilan keputusan, penentuan tujuan, dan kontrol. 4. Teori Litwin dan Stranger-Litwin 1968 menggunakan teori 3 kebutuhan: berprestasi, berafiliasi, dan berkuasa. Sebagai tipe utama motivasi, ditemukan bahwa ketiga kebutuhan tersebut dipengaruhi oleh iklim organisasi. Juga terdapat 9 dimensi iklim organisasi, yaitu struktur, tanggung jawab, imbalan, resiko, keramahan, kehangatan hati, dukungan standar, konflik, dan identifikasi. Ada 6 dimensi yang diperlukan, yakni 1. Struktur. Struktur merefleksikan perasaan bahwa karyawan di organisasi dengan baik dan mempunyai definisi yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab mereka, meliputi posisi karyawan dalam perusahaan. 2. Standar-standar mengukur perasaan tekanan untuk memperbaiki kinerja dan derajat kebanggaan yang dimiliki karyawan dalam melakukan pekerjaannya dengan baik, meliputi kondisi kerja yang dialami karyawan dalam perusahaan. 3. Tanggung jawab merefleksikan perasaan karyawan bahwa mereka menjadi pimpinan diri sendiri dan tidak pernah meminta pendapat mengenai keputusannya dari orang lain, meliputi kemandirian dalam menyelesaikan pekerjaan. 4. Pengakuan perasaan karyawan diberi imbalan yang layak serta
menyelesaikan pekerjaan dengan baik, meliputi imbalan atau upah yang diterima karyawan setelah menyelesaikan pekerjaannya. 5. Dukungan, merefleksikan perasaan karyawan mengenai kepercayaan dan saling mendukung yang berlaku di kelompok kerja, meliputi hubungan dengan rekan kerja yang lain. 6. Komitmen, merefleksikan perasaan kebanggaan dan komitmen sebagai anggota organisasi, meliputi pemahaman karyawan mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Manfaat iklim organisasi bagi organisasi. Iklim organisasi berhubungan erat dengan orang-orang yang melaksanakan tugas organisasi guna tercapainya tujuan organisasi. Iklim organisasi juga berhubungan erat dengan persepsi individu terhadap lingkungan sosial organisasi. 5. Dukungan, merefleksikan perasaan karyawan mengenai kepercayaan dan saling mendukung yang berlaku di kelompok kerja, meliputi hubungan dengan rekan kerja yang lain. 6. Komitmen, merefleksikan perasaan kebanggaan dan komitmen sebagai anggota organisasi, meliputi pemahaman karyawan mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Manfaat iklim organisasi bagi organisasi. Iklim organisasi berhubungan erat dengan orang-orang yang melaksanakan tugas organisasi guna tercapainya tujuan organisasi. Iklim organisasi juga berhubungan erat dengan persepsi individu terhadap lingkungan sosial organisasi yang mempengaruhi organisasi dan perilaku anggota organisasi. Jadi dapat disimpulkan kembali bahwa iklim organisasi adalah serangkaian deskripsi dari karakteristik organisasi yang membedakan sebuah organisasi dengan organisasi yang lainnya, yang mengarah pada persepsi masing-masing anggota dalam memandang organisasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim organisasi. 1. Penempatan personalia. 2. Pembinaan hubungan komunikasi. 3. Pendinasan dan penyelesaian konflik. 4. Pengumpulan dan pemanfaatan informasi. 5. Kondisi lingkungan. Manfaat iklim organisasi bagi organisasi mahasiswa. Iklim organisasi di organisasi mahasiswa terlihat saat adanya tugas atau suatu kinerja yang dilaksanakan, seperti organisasi hima atau BEM universitas. Di organisasi ini terlihat iklim organisasi yang sangat mengandung dampak positif, lingkungan sosial, dan perilaku anggota yang baik. Budaya organisasi. Budaya organisasi sebagai karakteristik pada suatu organisasi untuk kemudian menjadi pedoman bagi organisasi dengan cara yang membeda-bedakannya dengan organisasi yang lain. Budaya organisasi sendiri berfungsi sebagai norma perilaku serta nilai-nilai yang dipahami dan diterima oleh setiap anggota organisasi dan yang digunakan sebagai dasar tata tertib organisasi. Budaya organisasi juga berfungsi sebagai faktor penentu dalam manajemen, apa yang kemudian dapat dilakukan dan apa yang tidak. Pembelajaran mengenai budaya organisasi dan bagaimana cara membangun serta mengembangkan budaya organisasi dapat Gremets temukan pada buku Budaya Organisasi. Teori budaya organisasi. A. Asumsi terhadap nilai organisasi. B. Asumsi terhadap simbol budaya organisasi. C. Asumsi terhadap budaya yang bervariasi. Fungsi budaya organisasi. 1. Meningkatkan rasa kepemilikan. 2.
alat untuk mengorganisir. 3. Meningkatkan kekuatan organisasi. 4. Mengontrol perilaku. 5. Mendorong kinerja anggota menentukan tujuan organisasi. Jenis-jenis budaya organisasi. A. Budaya organisasi yang kuat. B. Budaya organisasi yang lemah. Organisasi mahasiswa adalah salah satu bagian yang penting dalam dunia akademis kampus. Dikarenakan dengan organisasi, mahasiswa mampu memahami banyak hal di luar kuliah atau tentu saja sebagai bahan pengembangan diri dan prestasi, baik itu di bidang olahraga, jurnalistik, himpunan mahasiswa yang kaitannya dengan jurusan masing-masing, kegiatan alam bebas, dan lain sebagainya. Sebagai salah satu anggota sebuah organisasi mahasiswa di kampus, saya merasakan betapa banyak manfaatnya dan skill yang dapat diraih dari kita berorganisasi. Karena secara pribadi saya sadari bahwa saya tidak hanya akan mengandalkan IPK tinggi untuk hidup setelah lulus. Hal ini mungkin banyak dirasakan oleh mahasiswa yang juga berorganisasi, karena bagi kami mahasiswa, organisasi adalah seni, di mana kami akan merasa berkontribusi melalui kampus kami, salah satunya melalui organisasi, baik itu dari segi kompetisi, acara yang kami selenggarakan, ataupun jaringan yang telah dibangun melalui sebuah organisasi. Terima kasih.